Selamat pagi para kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kami menyapa damai sejahtera bagi Bapak Ibu. Sama-sama kita mempersiapkan hidup, memuji menyembah Tuhan dalam ibadah subuh pagi hari ini. Haleluya. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Tiada nama lain selain nama Yesus. Yes, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mulialah
terkemuka di bumi dan di surga. Nama Tuhan Yesus yang kudus, nama yang menyembuhkan, nama yang memberkati, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhanku. Haleluya, Syukur buat kasih. haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi Yesus. Terima Nama yang terindah, nama yang termanis, nama yang termulia, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, yang kami puja, yang kami sembah, kami agungkan dan tinggikan selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Kami mengucap syukur atas pertolongan, perlindungan, penyertaan, kasih Tuhan. Segala kebaikan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman pagi hari ini. Siapkan seluruh hidup kami, biar kami terus memberi hati kami dibentuk oleh Tuhan lewat kebenaran firman. Ya Tuhan Yesus. Berbicara Engkau bagi hari ini bagi kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, teguhkan kami, ajari kami Roh Kudus, pimpin kami. Haleluya, Pujilah Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan kami sambut sabda-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. amin. Puji Tuhan, kita lanjutkan pembacaan kitab Mazmur. Sekarang tiba kita di Mazmur pasal 83. Kita baca secara bergantian 5 ayat 1 orang, dan saya mulai dalam nama Tuhan Yesus. Judul perikopnya, doa mohon pertolongan melawan musuh. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Israel, Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot, Selah. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison. Yang sudah dipunahkan di Endor, yang menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeb, seperti Zeba dan Salmuna. Semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan supaya mereka mencari nama-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Amin, amin, amin. Hidup manusia punya dua musuh,
dari luar dirinya sendiri yang pertama, dan musuh yang kedua adalah dari dalam dirinya sendiri. Saudara-saudara, dua musuh ini sama-sama bahaya. Tapi musuh yang paling bahaya adalah dari dalam dirinya sendiri, yaitu hawa nafsu, pikiran-pikiran kotor. Nah, itu adalah musuh manusia. Ya. Kalau dari luar tentu kita bisa minta bantuan orang lain, mungkin seperti itu. Atau kita mendatangi musuh itu lalu kita selesaikan. Tapi kalau dari dalam diri kita sendiri, hawa nafsu, kemarahan, ya, pikiran-pikiran kotor. Nah, ini yang sulit. Dan yang dapat mengendalikan ini adalah hanya perbuatan Roh Kudus. Urapan Tuhanlah yang memampukan seseorang untuk menghadapi musuh internal. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi topik dari apa yang kita baca atau judul perikop yang kita baca dalam Mazmur 83 ini, doa mohon pertolongan melawan musuh. Jadi hanya Roh Kuduslah melalui ibadah-ibadah seperti ini yang memampukan kita untuk mengendalikan musuh eksternal, internal itu. Ya, kedagingan. Ya, haleluya. Hawa nafsu, amarah, emosi, pikiran-pikiran kotor, ya. Itu hanya Roh Kudus. Kemampuan Roh Kuduslah yang turun atas seseorang melalui latihan ibadah-ibadah seperti ini untuk mengendalikannya. Sekali lagi saya mau katakan, saudara sehebat apapun jabatanmu di lingkungan, di tempat bekerja, di gereja, hanya oleh urapan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengendalikan musuh internal itu sendiri. Ya, emosimu, Roh Kudus yang mengendalikan. Pikiran kita ini, Roh Kudus yang mengendalikan. Mulut dan ucapan kita ini, Roh Kudus yang mengendalikan. Itu sebabnya latih diri kita beribadah. Paulus berkata memesankan atau menasihati. Nah, latihan badani itu terbatas. Maka dari itu kita harus latih roh kita ini dengan beribadah. Ya, sekali lagi. Kami dalam 2 minggu ini gantian sakit. Ya. Kalau mengikuti musuh internal ini, yaitu daging sakit, lemah, kami tidak bisa mengendalikan. Tapi oleh kekuatan Roh Kudus, saya dulu minggu lalu sakit, ya. Kemudian ibu gembala, haleluya, saya berupaya tidak absen. Ibu gembala nggak kuat lagi, saking sakitnya. Hari ini bersama dengan kita, puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Roh Kuduslah yang memampukan kita. Tentunya Roh Kudus tidak pakai kita sebagai robot, tapi kerjasama Roh Kudus melakukan bagiannya. Kita ada kemauan untuk dipakai Roh Kudus melawan musuh daging itu, musuh internal itu. Ya. Saudara-saudara, latih dirimu beribadah. 1 kali semangat, doa subuh. 2 kali, ini pengalaman ini. 3 kali, oh masih semangat. Haleluya. Mulai beberapa kali, beberapa puluh kali, rasa malas. Ketika kita layani rasa malas itu, kedagingan, musuh internal itu, sekali kita nggak hadir, mulai daging ini membedakan
antara 4.30 tidur enak sekali. Dengan bangun, memegang, mempersiapkan diri untuk doa, dingin, pengorbanan luar biasa. Haleluya. Tidak mudah saudara. Tapi ketika kita bersama-sama ada niat, Roh Kudus akan bekerja. Urapannya bekerja memampukan kita melawan musuh itu. Jadi kalau musuh eksternal itu mudah sekali. Dibanding dengan musuh internal itu. Yaitu hawa nafsu, pikiran kotor, kebencian, emosi, iri hati, kedengkian, perkataan-perkataan kotor, ucapan-ucapan kotor. Haleluya. Kejengkelan. Pokoknya semua itu. Hanya kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Yang dapat mengendalikan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bahagia, kami bangga punya Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang terkemuka di bumi dan di surga. Luar biasa kasih-Nya, luar biasa pengorbanannya. Roh Kudus hebat, Roh Kudus dahsyat. Kami puja, tinggikan, agungkan, elu-elukan, masyurkan Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, ketiga yang esa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, pengertian bahwa musuh eksternal dan internal hanya oleh kekuatan Tuhanlah, urapan Roh Kuduslah yang memampukan kami mengalahkan musuh-musuh dalam internal. Emosi, perkataan kotor, kesombongan, kedengkian, iri hati, percideraan, kata-kata yang menjatuhkan, semua itu musuh internal. Dan kekuatan Roh Kudus yang dapat mengalahkan semua melalui kerinduan kami untuk terus di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat, keluarga kami, hamba-hamba-Mu, pemirsa, semua Roh Kudus yang mengendalikan. Amin. Untuk semua kami memiliki urapan Tuhan mengalahkan musuh kami eksternal dan khusus internal. Terima kasih Tuhan, memberkati pemirsa, keluarga kami, jemaat, hamba-hamba Tuhan. Sakit penyakit, pergumulan-pergumulan hidup, perusahaan usaha,
pekerjaan, apapun bentuknya itu yang sedang menurun, kami berdoa dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga, keluarga yang broken home atau berantakan, kami berdoa pulihkan dalam nama Yesus. Anak-anak kami dipulihkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan hidup, semua pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, jemaat-Mu dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur bagi-Mu. Kalau kami menghadapi persoalan oleh karena kesalahan kami, ketiada hikmat bagi kami, Tuhan berikan kami Roh Kudus urapan-Mu, hikmat-Mu untuk kami dapat hidup sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu puji, hormat dan syukur. Pada saat ini kami berdoa buat bangsa kami, 260 juta kurang lebih penduduk negeri kami. Hati baru Tuhan taruhkan di dalam hidup mereka, sehingga bangsa kami ini cinta Tuhan, cinta sesama, dan cinta tanah air. Ideologi negeri kami diberkati oleh Tuhan. Begitu juga pemimpin negeri kami, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala-kepala desa seluruh Indonesia. Tuhan lawat, Tuhan baharui hati mereka agar menjadi pemimpin di semua level yang kami sebutkan, yang benar-benar melaksanakan keinginan Tuhan dan amanat aturan undang-undang tanpa memandang ras, golongan, agama, tapi mengedepankan kemanusiaan, nilai-nilai ideologi negeri kami Pancasila. TNI Polri Tuhan lindungi, berkati dalam tugas. Bapak Presiden Jokowi diberkati Tuhan dalam tugas dan keluarganya. Pembangunan IKN yang sedang berlangsung, Tuhan berkati dan menjadi satu lompatan besar negeri kami menjadi primadona bagi dunia. Tetangga kami Tuhan berkati. Pemerintahan Karangkemiri, Kecamatan Karanglewas, Muspika diberkati oleh Tuhan. Terpuji Tuhan. Polsek dan Koramil Karanglewas dilawat Tuhan. Terpuji Tuhan. Di dalam nama Yesus, doa kami, jemaat-Mu pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, diberkati oleh Tuhan, rohani dan jasmani, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, selamat pagi, tetap semangat, Tuhan Yesus pasti memberkati saudara semuanya.